Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam acara Mutiara Pagi, renungan bagi sama saudari yang beragama Katolik. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8 dengan judul Membangun Iman yang Kokoh. Marilah saya mengajak kita sekalian di awal renungan ini kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau memberikan kepada kami Putramu anugerah yang terindah. Putramu adalah sabda hidup yang kekal, yang senantiasa menyertai kami semua. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Karena itu kami mohon kepadamu, utuslah kiranya Roh Kudusmu, agar menerangi akal budi dan pikiran kami, sehingga kami mampu meresapi dan melaksanakan sabdamu dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengawali renungan pagi pada hari ini, saya memulainya dengan membacakan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup iman setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki iman yang kuat, ada juga orang yang memiliki iman yang lemah. Ciri orang yang memiliki iman yang kuat ialah senantiasa percaya kepada Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya. Orang yang memiliki iman yang kuat tidak akan merasa cemas karena ia yakin bahwa Allah senantiasa menyertai hidupnya. Tokoh Perjanjian Lama yang menjadi contoh dalam kaitan dengan iman adalah Abraham. Abraham adalah tipe dan bapak orang-orang beriman. Ia sangat yakin akan janji Allah kepadanya. Ia sangat mempercayakan hidupnya dalam penyelenggaraan Allah.
ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari negerinya, yaitu Ur Kasdim, ia mengikuti panggilan Allah. Ia tidak tahu tempat yang dijanjikan Allah kepadanya untuk menjadi tanah milik pusakanya dan keturunannya. Allah bahkan menjanjikan keturunan yang banyak. Di usianya yang sudah tua, Abraham kembali diuji. Allah memerintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Secara logis, hal ini tidaklah mungkin karena bertentangan dengan janji Allah. Allah berjanji akan memberikan keturunan kepadanya. Namun, mengapa Allah meminta dia untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang akan memberikan keturunan kepadanya? Namun Abraham tetap percaya kepada Allah dan mengikuti perintah Allah. Oleh karena itu, Allah mengaruniakan berkat yang berlimpah kepada Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Pada dasarnya, iman merupakan sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Tanpa iman, manusia tidak mungkin dapat bertahan menghadapi badai kehidupan ini. Secara sederhana, iman diartikan sebagai tanggapan manusia terhadap pernyataan diri Allah. Iman bukan merupakan hasil refleksi manusia, tetapi merupakan pemberian Allah yang Maha Kuasa melalui Roh Kudus kepada kita umat-Nya. Ketika kita menyambut firman Allah, kita telah menyatakan diri untuk bersatu dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa iman bukanlah persoalan mengenai sejumlah kebenaran, tetapi merupakan kebenaran substansial yang berasal dari Allah. Inti iman Kristen sebenarnya ialah misteri Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Iman akan Yesus Kristus akan membawa kita kepada keselamatan dan kesembuhan. Sekurang-kurangnya, kesembuhan secara rohani. Kesembuhan inilah yang dialami oleh seorang yang sakit lumpuh. Orang lumpuh itu terbaring di tempat tidurnya, tidak berdaya. Kisah penyembuhan ini terjadi di kota Nazaret, tempat tinggal Yesus. Sebelum melakukan penyembuhan, Yesus terlebih dahulu mengampuni dosa orang itu. Tindakan ini menimbulkan reaksi negatif dari para ahli Taurat. Dalam hati, mereka mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Bagi mereka, Yesus yang adalah manusia tidak mungkin dapat mengampuni dosa umat manusia. Namun Yesus malah menghardik mereka. Bukan hal yang asing lagi kalau para ahli Taurat membenci Yesus. Mereka sangat membenci Yesus karena kehadiran Yesus membuat banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus. Yesus yang penuh belas kasih dan berkarisma menjadi daya tarik tersendiri bagi orang Yahudi, terutama masyarakat kecil. Ada dua hal yang menarik dari kisah penyembuhan ini. Yang pertama, sebelum melakukan penyembuhan, Yesus terlebih dahulu mengampuni dosa orang lumpuh itu. Apa maksudnya?
Masyarakat Yahudi pada zaman itu menganggap bahwa penyakit yang diderita oleh seseorang merupakan akibat dari dosa. Entah dosa itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan, oleh orang tua, atau dosa oleh nenek moyang di masa lampau. Penyakit merupakan hukuman yang diberi Allah akibat dosa yang telah diperbuat. Hal ini dapat kita temukan dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 2. Lebih jauh lagi, penyakit dipandang sebagai akibat dosa dan tanda berkuasanya iblis. Maka, kesembuhan merupakan lambang kemenangan atas kematian. Bagi Yesus, pengampunan kepada seseorang juga merupakan sarana untuk memperoleh kesembuhan, secara khusus kesembuhan rohani. Kesembuhan ini hanya bisa diperoleh kalau orang memiliki iman yang besar. Hal ini dituntut oleh Yesus dalam setiap penyembuhan yang dilakukannya. Yesus selalu mengajak semua orang untuk memiliki iman yang besar kepada Allah. Iman akan menyelamatkan kita dari kebinasaan akibat dosa dan maut. Kedua, tempat tidur. Kita tahu bahwa orang lumpuh itu dibawa kepada Yesus menggunakan tempat tidur. Dalam Perjanjian Baru, kata tidur itu melambangkan kematian, juga melambangkan keberadaan dalam kesalahan. Orang lumpuh yang dibawa menggunakan tempat tidur menunjukkan bahwa orang itu berada dalam kesalahan sebagai akibat dari dosa, dan hukumannya ia mendapatkan penyakit. Oleh karena itu, tidak heran jika Yesus mengampuni dosanya, karena bagi Yesus ia sedang berada di dalam kesalahan. Yesus memberikan kekuatan kepadanya dan menyembuhkannya. Yesus membangunkannya dari tidur yang ia alami dan mengajak si lumpuh untuk senantiasa berjaga-jaga dalam Tuhan. Yesus mengajak si lumpuh untuk membangun iman yang kokoh dan juga berjaga-jaga bersama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita mampu membangun hidup iman yang kokoh? Hemat saya, pertanyaan ini bertolak dari kenyataan hidup yang selalu berkembang. Zaman yang berkembang semakin canggih. Perkembangan zaman yang semakin canggih membuat nilai-nilai religius mulai terkikis. Nilai-nilai sekular mulai mengambil peran dalam kehidupan manusia. Contoh yang sering kita hadapi ialah orang sudah mulai malas mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Ada banyak alasan yang membuat orang semakin malas untuk berdoa, seperti menganggap diri terlalu banyak dosa, terlalu banyak pekerjaan, lalu menganggap bahwa berdoa atau mengikuti perayaan Ekaristi itu membuang-buang waktu. Pembenaran diri ini yang tidak berdasar menjadi begitu manjur agar orang tidak pergi ke gereja, juga tidak bergabung dalam doa-doa bersama. Hal ini menyebabkan orang merasa sangat sulit untuk membangun iman yang kokoh. Dosa membuat manusia menjadi lemah, namun bukan merupakan alasan untuk tidak berdoa. Yesus bahkan menegaskan kepada kita bahwa ia datang untuk memanggil orang berdosa,
supaya bertobat dan diselamatkan. Ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk membangun hidup iman yang kokoh. Pertama, membaca kitab suci. Sabda Allah yang ada di dalam kitab suci merupakan sumber ajaran iman yang fundamental. Semua ajaran iman bersumber dari sabda Allah yang dapat kita baca dan kita renungkan di dalam kitab suci. Hidup yang berlandaskan sabda Allah akan sangat bermakna. Sabda Allah selalu sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman. Dengan membaca kitab suci, kita dapat menimba kekuatan rohani. Kedua, doa. Doa merupakan ungkapan iman seseorang. Yesus menegaskan kepada kita untuk tekun berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Melalui sabda ini, Yesus menegaskan bahwa kehidupan doa sangat penting. Dengan berdoa, kita dapat membangun landasan iman yang kokoh. Yesus bahkan mengajarkan doa Bapa kami sebagai contoh setiap doa. Melalui doa, Yesus senantiasa menjaga hubungan dengan Bapanya yang di surga. Meskipun Yesus adalah Putra Allah, Yesus tetap berdoa kepada Bapanya. Yang ketiga, kasih. Rasul Paulus menegaskan bahwa ada 3 kebajikan utama Kristiani, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dari 3 kebajikan itu, kasih merupakan kebajikan yang utama. Allah adalah kasih dan senantiasa mewajibkan kita untuk mengasihi orang lain. Iman yang dilandaskan pada kasih akan sangat menyejukkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, umat beriman yang terkasih. Melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita semua diajak untuk membangun iman yang kokoh. Kita dapat membangun iman yang kokoh dengan membaca kitab suci, rajin berdoa, dan berbuat kasih. Hanya melalui ketiga cara ini, kita membangun kualitas iman yang baik, yang tidak terpengaruh oleh tantangan zaman. Sama seperti Yesus yang memerintahkan Petrus untuk membangun gereja di atas landasan yang kokoh, Yesus juga meminta kita untuk membangun landasan iman yang kokoh. Mari kita membangun hidup iman kita yang kokoh agar kita memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, demikian mutiara pagi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita menutup mutiara pagi kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah mengumpulkan kami dan mempersatukan kami di dalam keanggotaan gereja melalui sakramen baptis. Engkau juga telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadi ahli waris-Mu. Kami telah mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Allah, sudilah kiranya Engkau membantu kami, agar kami dapat membangun iman kami yang kokoh. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.